We say Israeli-Palestinian conflict, it sounds like there are just two sides, but in reality, it's way more complicated. Dampak dari standar ganda ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan, legitimasi, dan perlambatan dalam penyelesaian masalah global yang menyeluruh. Itu hanya sedikit contoh dari banyak akibat standar ganda di ruang internasional yang disebabkan oleh organisasi internasional semacam PBB ataupun EU. Menanggapi konflik yang sudah berusia puluhan tahun itu, Uni Eropa sendiri bahkan mengakui dengan pernyataan resminya bahwa mereka telah melakukan standar ganda pada konflik Palestina dan Israel. Konflik Timur Tengah bukan di tangan EU. Kami sendiri dikritik karena standar ganda. Tetapi politik internasional sebagian besar adalah tentang penerapan standar ganda. Kami tidak menggunakan kriteria yang sama untuk semua masalah. Oke, mungkin memang pernyataan Uni Eropa tersebut masih masuk akal, sebab isu tersebut memang di luar teritori mereka. Tetapi, bukankah anggota Uni Eropa juga sebagian besar merupakan anggota PBB? Sedangkan, PBB sendiri memiliki prinsip Responsibility to Protect atau R2P yang merupakan komitmen politik global dan didukung oleh semua negara anggota PBB. Tepatnya pada World Summit tahun 2005 dengan tujuan untuk mengatasi genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun nyatanya, praktik R2P yang dilaksanakan tidaklah seideal itu. Sampai saat ini, masih terjadi kejahatan perang yang bahkan tidak ditangani dengan serius oleh PBB. Contohnya adalah kasus apartheidism Israel kepada Palestina. Kepada Myanmar yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, PBB telah mengeluarkan kecaman. Bahkan, beberapa negara juga serius memberikan sanksi kepada Myanmar, seperti embargo senjata dan pembatasan ekonomi. Sedangkan terhadap Israel yang juga melakukan kejahatan kemanusiaan, yaitu apartheidism, hanya mendapat kecaman tanpa ada konsekuensi nyata terhadap perbuatannya. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa seperti itu? Apakah PBB sebagai sarana untuk mengusung keadilan global telah gagal melakukan tugasnya? Dan kenapa harus ada standar ganda? Mengapa adil hanya kepada negara tertentu dan tidak kepada negara yang lain? Dengan menggunakan teori konstruktivisme yang menggunakan identitas, norma, dan nilai sebagai cara untuk memahami tindakan standar ganda aktor-aktor politik internasional, dapat ditemukan alasan mengapa organisasi internasional seperti PBB tidak sepenuhnya salah. Yang mana alasannya adalah bahwa sebenarnya negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebutlah yang memiliki andil besar dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang Alexander Wand contohkan dalam pernyataannya, bahwa 5 nuklir Korea Utara lebih berbahaya dari 500 nuklir milik Inggris. Artinya, terjadinya perbedaan perlakuan antara satu negara dengan negara lain tidak terjadi serta-merta hanya karena security dilemma atau karena satu negara tersebut memiliki senjata pemusnah, melainkan karena tergantung dari bagaimana kedekatan identitas yang mendefinisikan apakah kepemilikan nuklir tersebut menjadi berbahaya atau tidak. This volatile context only underscores the need for a political solution to the Israeli-Palestinian conflict, which has lasted for far too long and which remains crucial to sustainable peace in the Middle East. I reiterate my full personal commitment and the commitment of the United Nations to supporting the parties in their efforts to achieve a two-state solution. As I stated recently, the position of the United Nations in this regard has been defined throughout the years by resolutions of the Security Council and the General Assembly by which the Secretariat is bound. The United Nations remains committed to supporting Palestinians and Israelis to resolve the conflict on the basis of relevant UN resolutions, international law, and bilateral agreements, and realizing the vision of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders on the basis of the pre-67 lines. This is a time for dialogue, for reconciliation, and for reason. I urge Israeli and Palestinian leaders to demonstrate the necessary will required to advance the goal of a just and lasting peace, which the international community must support. Rest assured of the full commitment of the United Nations to a just and comprehensive peace between Palestinians and Israelis, based on our shared multilateral framework set by United Nations resolutions and international law.
dapat dilihat bahwa sebenarnya PBB tidak diam saja terkait konflik Palestina-Israel. Melainkan, dalam usaha perdamaian konflik Israel-Palestina, PBB telah menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi di antara kedua negara tersebut. Namun, walaupun PBB telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik Israel-Palestina, tentu saja sampai sekarang belum ada perubahan signifikan dalam konflik tersebut. I mean, it doesn't get stronger than this. And yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organisations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organisations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. Penyebab utama dan terbesar dari kegagalan upaya-upaya PBB tersebut adalah adanya kepentingan negara-negara besar di dalam Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengakibatkan timbulnya standar ganda terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Contohnya adalah Amerika Serikat, salah satu negara yang paling sering mengeluarkan hak veto miliknya dalam isu Israel-Palestina. Menurut Sindo News International, Amerika Serikat telah memveto sebanyak 52 resolusi PBB yang terkait dengan kritik atas Israel. Tacitly supported by the PLO, not openly. Israel strongly objected to it, refused even to attend the session. The United States vetoed the resolution. That pretty much set the stage for what has been happening since. Israel at that time was expanding into the Egyptian Sinai. That was a crucial issue. But the basic point was, is it going to be expansion or security? And Israel chose expansion, which means almost total reliance on the United States, because it becomes, of course, there's plenty of international objection. And finally, at this point, it's almost become an international pariah. But as long as it has U.S. support, it feels it can go ahead. It brings us up to the present, when Israel has been shifting. It was predictable in 1967, and predicted, in fact, that if Israel continued with the occupation, it would become harsher, more brutal internally. One of the most respected figures in Israeli society. Selain Amerika Serikat, juga ada negara Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada yang termasuk dalam daftar 55 negara yang tidak mengakui kedaulatan Palestina. Semua itu kemudian membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya keberadaan dari Dewan Keamanan di dalam PBB itu membantu mengusung perdamaian dunia atau malah sebaliknya?